Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Rabu tanggal 25 November 2020. Pagi ini saya akan mengajak kita membaca buku Mazmur pasal 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9 berkata sebagai berikut. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Puji Tuhan, kita menjumpai suatu pertanyaan dari pemazmur. Bagaimana kita mempertahankan kelakuan yang bersih? Bagaimana kita menjaga hidup kita kudus? Bagaimana kita menjaga hidup kita selalu benar? Maka ada hal-hal yang diingatkan untuk kita supaya dalam perjalanan kehidupan kita memperhatikan hal-hal yang penting ini. Karena di dalam dunia ini ada banyak hal yang kita merasa cukup penting. Setiap hari kita bisa membaca surat kabar karena kita ingin mengetahui situasi seperti apa yang terjadi sepanjang malam. Kita menunggu berita dari media elektronik karena kita rindu mengetahui apa yang penting yang telah terjadi semalam atau hari yang lalu, sehingga kita bisa tahu apa yang kita akan buat di hari yang baru itu. Nah, firman Tuhan katakan, hal yang perlu diperhatikan oleh setiap kita yaitu menjaga kehidupan rohani kita agar tetap bersih, agar tetap kudus, agar tetap dalam kehidupan yang berkenan kepada Allah. Dikatakan tadi, menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, jelas hal yang pertama, kita tidak perlu bingung untuk melihat situasi kondisi yang ada, selain kita berusaha menjaga diri kita sendiri, yaitu sesuaikan dengan firman Tuhan. Penyesuaian di sini sama seperti kita mau memakai kasut kita akan mencari yang cocok. Tidak terlalu press, tidak terlalu longgar, tetapi kita sesuaikan. Itulah keadaan yang kita harus lakukan dalam diri kita di akhir zaman ini. Karena Rasul Paulus katakan kepada Timotius dalam 2 Timotius 3, akhir zaman ini masanya sukar. Bukan sukar untuk hidup semata, tetapi sukar untuk hidup rohani. Sukar untuk hidup benar. Karena itu dikatakan manusia mencintai dirinya, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Sekalipun mereka beribadah, tetapi mereka tidak mengakui ibadah yang sesungguhnya. Itu adalah kenyataan. Sebab itu kita diminta menjaga kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Itu hal yang pertama. Yang kedua, apa yang kita harus buat? Dikatakan di dalam Mazmur 115 ayat 11 sebagai berikut. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hal yang kedua yang kita harus jaga dalam diri kita, selain kita mengikuti sesuai dengan firman Allah, maka kita juga harus tetap menjaga iman percaya kita kepada Tuhan. Karena jelas Dia pertolongan, Dia perisai bagi kita. Dalam menjalani kehidupan ini, kita yang takut Tuhan, tambahkan imanmu selalu, setiap hari untuk melihat penyertaan dan pertolongan Tuhan. Karena Dia mau menolong kita, Dia mau melindungi kita sebagai perisai, dan itu kita butuh setiap hari. Sebab itu, percayalah kepada Tuhan.
Banyak hal yang kita bisa percaya dalam hidup bermasyarakat, hidup bersama. Ada banyak hal yang kita bisa percaya. Kita mau pergi kantor, kita naik taksi, kita naik Grab, kita naik motor, kita naik mobil sendiri. Karena apa? Karena kita percaya dengan kendaraan ini mungkin kita lebih efektif, kita lebih cepat tiba. Kita sudah percayakan diri kita di atas kendaraan itu. Tetapi firman Tuhan ingatkan bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, percayalah kepada Tuhan karena Dia pertolongan, Dialah perisai. Dan hal yang kedua itu jangan kita abaikan. Bahwa jangan kita hanya berkata percaya tetapi kita tidak andalkan. Kita percaya Tuhan tetapi kita tidak melihat apa yang Tuhan mau buat dengan kehidupan kita. Karena kita tidak luaskan Dia bekerja. Kita tidak luaskan Dia melakukan sesuatu dengan diri kita. Hal yang ketiga, Alkitab ingatkan kepada saudara dan saya dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jelas sekali firman Tuhan ingatkan, kita punya kebiasaan yang baik, kehidupan rohani yang sudah baik, kehidupan iman yang sudah baik, kehidupan pelayanan yang sudah baik, itu pasti rusak jika kita membangun pergaulan dengan hal yang buruk. Kita menghadapi banyak hal yang menjadi bahagian dari diri kita. Setiap hari kita dekat dengan hal-hal tersebut, seperti gadget, seperti handphone. Kita dekat dengan barang itu. Setiap hari kita butuh alat itu. Setiap saat kita butuh dia. Tetapi ketika kita bergaul dengan yang jahat, maka alat yang kita kendalikan itu berubah menjadi alat yang mengendalikan kita untuk menjadi lebih buruk. Oleh sebab itu, kita diingatkan bahwa pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik, yaitu hubungan yang berkali-kali dengan hal yang buruk, itu akan merusak kita. Handphone tidak rusak, tidak masalah. Gadget tidak masalah. Tetapi karena kita membangun kebiasaan yang buruk dalam diri kita, maka gadget menjadi sarana untuk kita melakukan yang buruk. Handphone menjadi sarana untuk kita melakukan yang buruk. Padahal di handphone, di gadget, ada Alkitab yang kita bisa gunakan untuk menjadi yang baik. Tetapi karena kita membangun pergaulan yang buruk, membiasakan diri dengan mengasupkan diri kita dengan hal-hal yang buruk, maka semua sarana yang baik itu akan berubah menjadikan kita hancur karena kita dirusakkan oleh pergaulan yang buruk ini. Sebab itu, mari saudara, pagi ini kita diingatkan 3 hal penting. Jaga hidup sesuai dengan firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan waspadalah dalam pergaulan ini. Mari kita satu di dalam doa. Kembali Bapa, pagi ini kami datang kepadamu dengan bersyukur karena Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami perlu menjaga hidup kami sesuai dengan firman Allah. Sebab itu kami serahkan seluruh keberadaan kami, roh, jiwa, tubuh ini ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Peganglah tangan kami, atur langkah kaki kami, agar sepanjang hari ini, baik yang pergi bekerja, baik yang pergi berbisnis, maupun yang sedang studi, maupun yang tinggal di rumah, kami tetap ada di dalam kendali dan kehendak Tuhan, sehingga kami menjaga kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu, sehingga sepanjang hari ini kami boleh melihat pertolongan dan perlindungan Tuhan, karena Engkaulah perlindungan, karena Engkaulah sumber pertolongan bagi kami. Sebab itu Bapa, kami serahkan seluruh beban, masalah, pergumulan kami sepanjang hari ini kepadamu, karena Engkau menjadi pertolongan, Engkau menjadi perlindungan yang selalu ada bagi kami di setiap musim kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru ini. Sebab itu kami berdoa serta bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saudara-saudara, hari ini adalah hari Rabu di mana Pelwap akan mengadakan ibadah di ruang Alpha Omega. Namun juga akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook page. Kiranya saudara dapat mengikutinya dan menikmati berkat-berkat rohani di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.